Kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Materi ini adalah materi di kelas 9 tingkat SMP. Langsung saja akan kita bahas kesebangunan bangun datar dan kekongruenan bangun datar. Untuk kesebangunan bangun datar akan kita coba sampaikan dua bangun datar yang sebangun, serta nanti lebih khusus lagi adalah dua segitiga yang sebangun. Untuk dua bangun datar yang sebangun itu mempunyai syarat. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Misalnya, AB itu bersesuaian dengan PQ. Sisi AB pada persegi panjang ABCD bersesuaian dengan PQ pada persegi panjang PQRS. Kemudian syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun tersebut harus sama besar. Contoh, sudut A itu bersesuaian dengan sudut P, maka sudut A ini besarnya harus sama dengan sudut P. Demikian seterusnya, karena ini persegi panjang, maka untuk keempat sudutnya semua sama, yakni 90 derajat. Maka dapat dikatakan bahwa ABCD dan PQRS itu adalah termasuk persegi panjang yang sebangun. Pertama dilihat dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, yakni setengah, juga setengah. Kemudian besar sudut untuk sudut yang bersesuaian sama besar. Yang pertama, ini adalah syarat dari bangun datar. Dalam hal ini kita ambil contoh persegi panjang yang sebangun di antara bangun satu dengan bangun yang lainnya. Kemudian kita masuk ke syarat dari segitiga yang sebangun. Kita lihat, segitiga yang sebangun mempunyai syarat panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Syarat ini sering disingkat dengan SSS, artinya sisi. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat ini disingkat dengan SD, sudut. Atau syarat yang ketiga, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang bersesuaian yang diapit oleh sisi tersebut sama besar. Disingkat SSDS. Kesebangunan dinotasikan dengan tanda seperti ini. Misalnya, ada sebuah gambar seperti ini, ABCDE. Kita ingin menentukan panjang DE yang belum diketahui. Lah, penentuan panjang DE ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep kesebangunan pada segitiga. Mengapa? Yang pertama adalah kita harus buktikan bahwa segitiga ABC, kalau kita ambil sendiri, itu akan sebangun dengan segitiga DEC. Ini harus kita buktikan dulu. Nah, setelah terbukti bahwa ABC itu sebangun dengan DEC, maka nanti dengan menggunakan perbandingan sisi-sisi yang senilai itu sama, bisa kita tentukan nilai DE. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEC. Sudut C pada segitiga ABC sama dengan sudut C pada segitiga DEC.
Ya, ini berimpit. Kemudian sudut A dengan sudut D sehadap sama besar, sudah kita pelajari. Sudut B dan sudut E juga sehadap. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka terpenuhi syarat SD, SD, SD. Sehingga segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC, yang hal ini berarti berlaku perbandingan seperti tampak di sini. CD banding AC sama dengan DE banding AB sama dengan EC banding BC. Sehingga dari situ maka kita bisa ambil salah satu di antara perbandingan sisi yang senilai ini, akan ketemu nilai DE sama dengan 6. Kemudian berikutnya kita bahas dua bangun datar yang kongruen. Apa arti kongruen? Akan selanjutnya nanti kita bahas. Tetapi terlebih dahulu kita lihat lambang kongruen adalah seperti ini. Lambang kongruen ini berbeda sedikit dengan lambang sebangun. Dua benda atau lebih yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama disebut kongruen. Nah, dikatakan kongruen jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh ABCD bagi RS. Ini kongruen setelah diketahui syaratnya seperti ini, dan berdasarkan gambar bisa kita tentukan panjang AB ternyata sama dengan RS. Kemudian panjangnya BC sama dengan panjangnya PS dan seterusnya. Hal ini berarti bahwa ABCD dan BGRS itu kongruen, sehingga sisi-sisi yang lain pada bangun baik itu ABCD maupun BGRS bisa kita tentukan setelah melihat kesesuaian di antara sisi-sisi tersebut. Untuk segitiga, dua buah segitiga dikatakan kongruen bila memenuhi syarat sebagai berikut. A. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, disingkat SSS. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar, disingkat SSDS. Atau C. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang, disingkat SDS SD. Nah, kita lihat contoh di sini ada segitiga ABC dan DEF. Kita diminta untuk membuktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Nah, bukti yang bisa kita tampilkan bisa dibaca di sini. Maka syarat yang bisa kita penuhi di antara ABC dari contoh ini adalah S, SD, S. Sisi, sudut, sisi. Setelah terlebih dahulu kita mencari panjang EF yang bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kita cari dulu EF dengan menggunakan teorema Pitagoras, karena di sini contohnya itu adalah sudut E, sudut A adalah sudut siku yang besarnya 90 derajat. Setelah kita mengetahui panjangnya EF, maka bisa kita tentukan dan kita buktikan bahwa kedua segitiga itu adalah kongruen yang dibuktikan dengan syarat S, SD, S. Demikian Bapak dan anak-anak sekalian, materi kita tentang kesebangunan dan kekongruenan.